Jalan-jalan pikiran, Manik Sukadano. Bersama jalan pikiran, aku terjebak dengan ketiadaan. Jalan pikiran seperti perubahan, jalan pikiran seperti pertunjukan, jalan pikiran seperti perambatan, jalan pikiran seperti pengobatan, jalan pikiran seperti pengempuan, jalan pikiran seperti permainan, jalan pikiran seperti perizinan, jalan pikiran seperti perdagangan, jalan pikiran seperti periklanan, jalan pikiran seperti penyesalan, jalan pikiran seperti penguyahan, jalan pikiran seperti pengisian, jalan pikiran seperti pembagian, jalan pikiran seperti pencakaran, jalan pikiran seperti penyeduhan, jalan pikiran seperti pencatatan, jalan pikiran seperti pembenaran, jalan pikiran seperti pengkuadratan, jalan pikiran seperti pengemuhan, jalan pikiran seperti penjinakan, jalan pikiran seperti perciuman, jalan pikiran seperti perontokan, jalan pikiran seperti pengisapan, jalan pikiran seperti peniduran, jalan pikiran seperti pemesanan, jalan pikiran seperti pewarnaan, jalan pikiran seperti pencangkulan, jalan pikiran seperti penjahitan, jalan pikiran seperti perasukan, jalan pikiran seperti pengurutan, jalan pikiran seperti percabangan, jalan pikiran seperti penikmatan, jalan pikiran seperti penepian, jalan pikiran seperti pemandaman, jalan pikiran seperti penyemuan, jalan pikiran seperti perluasan, jalan pikiran seperti pemandangan, jalan pikiran seperti pencokelan, jalan pikiran seperti penjaminan, jalan pikiran seperti perumahan, jalan pikiran seperti penabrak, jalan pikiran seperti pencurian, jalan pikiran seperti pengabdian, jalan pikiran seperti pengurangan, jalan pikiran seperti perulangan, jalan pikiran seperti pemikiran, jalan pikiran seperti persetubuhan, jalan pikiran seperti pengkhianat, jalan pikiran seperti persetubuhan, jalan pikiran seperti percakapan, jalan pikiran seperti berdebat, jalan pikiran seperti perkawinan. Aku terjebak di jalan pikiran. Pukul 7 Studio Singaraja, 18 Juni 2015. Kado kematian untuk pacarmu. Kau duduk dengan murung di tepi sungai itu. Sejak 3 bulan lalu kau benar-benar merasakan aliran darah di nadimu berkabung. Kau tak henti-hentinya menangisi kepergiannya. Lumut-lumut di pinggir sungai itu kau basuh dengan air mata kesedihan. Mereka kini tampak seperti lumut yang hidup tanpa klorofil. Mereka lesu, terlihat seperti lumut kering dan siap mati. Kesedihanmu sudah menyusup hingga ke dalam sel-sel lumut itu. Sudahlah, jangan lagi kau buat mereka ikut bersedih. Air sungai sudah mengutuk mereka untuk abadi di pinggirnya. Kini kau menularkan kesedihan pada mereka. Tidakkah kau paham susahnya menjadi lumut di pinggir sungai? Mereka hidup hanya untuk bercumbu dengan tetesan air sungai yang hanya sesekali membelai. Bukan air matamu yang mereka harapkan. Air matamu hanya akan menambah kepilauan bagi mereka. 3 bulan lalu, setelah kutikam kekasihmu dengan sebilah pisau berkarat, kau memulai kisah pilu di tepi sungai itu. Itu bukanlah diriku yang sesungguhnya. Ketika kutulis sajak dalam secari kertas, tubuhku seolah-olah menyala seperti api yang siap melumat setiap ranting yang kujumpai. Aku memang membenci lelaki yang merebutmu itu, tetapi melakukan hal sekeji itu tidak tertanam dalam harapanku. Sehari sebelum pisau itu mendarat tepat di hatinya, kulihat kau di pelabuhan itu makan sate dengan begitu nikmat. Sangat nikmat. Ketika itu, api di dalam diriku terasa menyala. Tubuhku terasa panas, dan apabila kau lihat, mataku merah seperti api yang membakar rumahmu ketika dilenyapkan para pembenci ayahmu.
Sebelum aku bertemu denganmu, aku sempat berpikir untuk mencari beberapa orang yang telah menulis tentang senja karena aku ingin tahu cara menghentikan matahari. Dulu ketika kita saling berbagi cinta, kau selalu berkata bahwa kau ingin melihat senja setiap saat. Itulah yang ingin aku berikan. Aku ingin menghentikan perjalanan matahari sehingga ia bisa memberi senja dengan cahaya emas abadi. Aku juga berharap dengan abadinya senja, cintamu pun akan abadi. Tetapi ketika aku berkeliling untuk mencari orang yang mengambil foto senja, penyair yang menulis sajak matahari, pelukis yang melukis langit emas, yang kutemukan hanyalah dirimu dengan seorang lelaki sialan di tepi pantai, menikmati sepiring sate dengan sup yang mengepulkan asap. Ketika itu cahaya merah dari garis barat memerasuki bawah sadarku. Ia menguasai diriku walau tidak seutuhnya. Tiba-tiba suara sumbang terembus angin membisikku. Ketika malam tiba, lelaki itu harus mati di bawah kilak perak sinar bulan. Matahari masih tak berhenti, tenggelam perlahan. Aku mulai sadar seutuhnya. Ku ambil sepeda motorku untuk kembali menuju rumah yang berada tak jauh dari pantai. Aku ingin beristirahat dengan menikmati secangkir kopi hangat dan sebatang rokok yang akan kubeli di warung depan rumahku. Aku akan tidur dan melupakan segala kejadian dan bisikan angin yang harus telah berembus bersama waktu. Mataku yang ketika sore membara, kini berusaha aku pejamkan. Namun, entah kutukan dari mana, mata ini tak juga berhasil kupejamkan. Aku tak bisa tidur. Besok harusnya aku bangun pagi untuk mengajar di sebuah sekolah yang aku benci, karena aku tahu kau bertemu dengan lelaki itu di sana. Mengingat itu, lagi-lagi ku dengar sebuah bisikan serupa bisikan angin sore itu. Aku tak menghiraukan bisikan itu, karena untuk memejamkan mata sangat sulit ketika itu. Aku mengambil kertas untuk menulis sajak yang biasa aku lempar ke sebuah jurang di tepi ladang. Kemarahanku bangkit lagi. Sial, api itu menyala lagi dengan leluasa ketika sebaik kata mulai kutulis. Saat itu tubuhku benar-benar tak terkendali. Amarah telah melumat habis kujur tubuhku. Aku hanya bisa mengingat kejadian itu tanpa mampu mengendalikan tubuh. Aku berjalan menuju pantai tempat kau menikmati sate dan sup ketika itu. Malam telah larut, tetapi lelaki jahanam itu kulihat meregangkan seluruh tubuhnya sambil menentap cahaya bulan. Kau bodoh. Beberapa jam sebelumnya kau mengunggah sebuah video sedang menginap di hotel Pelabuhan Tua dengan kekasihmu. Aku rasa wajar saja bila ia meregangkan tubuhnya di bawah cahaya rembulan dengan pakaian tidur seadanya. Ia kulihat juga sedang berlari kecil di tempat itu dengan begitu santainya. Bila ia mampu berlari kecil di malam hari, aku berharap ia bisa berlari dengan sangat cepat ketika tubuhku mendekatinya. Sebelum aku berangkat untuk berjumpa dengan lelaki itu, aku sempat singgah di dapur untuk mengambil sebilah pisau. Sungguh sayang yang kutemukan hanya pisau berkarat. Apa daya, pisau itulah yang telah kuselipkan di belakang celanaku tanpa perintah alam sadarku. Lelaki yang telah merebutmu itu melihat kedatanganku. Ia tahu aku adalah kekasihmu yang terdahulu. Perasaan bersalahnya telah membuat ia ramah padaku. Ia menyapaku dengan senyum dan memberiku beberapa pertanyaan basa-basi yang enggan ku jawab. Ia mengajakku duduk untuk membicarakan tentang dirimu. Kau tahu, lelaki bodoh itu membicarakanmu lantaran ia tak memiliki topik lain yang bisa dibahas ketika melihat wajahku yang pucat dan mata yang menyala. Dari kata-kata yang berusaha melibatkanku untuk bicara, aku sadar ia berusaha minta maaf. Tetapi sebelum senja benar-benar abadi, maaf itu tak akan pernah kuamini. Senyumnya ketika aku datang pun terasa harus dihentikan dengan cara apapun. Dalam senyum bibirnya yang diikuti oleh kumis yang tipis membuatku merasa mual dalam keadaan itu. Untung saja sisa makanan yang telah kutelan ketika itu tidak keluar karena api yang membara telah mengendalikan semuanya.
Aku hanya bisa mengingat kejadian ketika itu. Aku sama sekali tidak mampu menggerakkan sejengkal tubuhku. Maafkan aku. Tubuh ini benar-benar digerakkan oleh api itu. Ketika rembulan telah berada tepat di atas kepalaku, ketika itulah api yang ingin kurda malah memuncak. Kuambil tangan yang berbulu lebat itu dan aku ingat. Masih terekam jelas ketika aku berkata, "Ikutlah denganku. Kini kau sudah bahagia, akan kuberikan sebuah kado untukmu." Kata-kata itu mencuat dari mulutku yang entah diperintahkan oleh siapa. Ia begitu polos. Ia mengikuti ajakanku tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk menolak. Aku mengajaknya berjalan ke sebuah ladang yang dekat dengan jurang yang ditumbuhi beribu-ribu bunga mekar ketika malam. Bulan berada di atas kepala kami. Bunga-bunga di jurang yang tak terlihat dasarnya itu seakan berseri, menunggu sebuah cerita yang akan mereka gosipkan dengan bahasa bunga-bunga yang tentu saja tak kita mengerti. Akhirnya kami tiba di ladang yang dekat dengan jurang itu. Tanpa berkata banyak, ketika ia takjub menikmati pemandangan bunga yang belum pernah ia saksikan, tangan kananku melesat sangat cepat menuju bagian belakang kepalanya. Ia terkapar, matanya mendelik, mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berkata sesuatu padaku. Apakah kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Kemarahan itu pudar. Perlahan aku bisa mengendalikan diriku. Namun, bisikan ketika melihatmu makan sate dan sup yang mengeluarkan asap itu lagi-lagi membunuh sadarku. Tubuh lelaki itu kemudian kurentangkan. Kubiarkan ia melihat rembulan dengan cahaya perak yang begitu indah. Aku tahu ketika itu tubuh tak bisa digerakkan. Kemudian ku ambil sebilah pisau karatan yang terselip di celanaku. Dengan ku gemetar ku dekati tubuhnya. Ku angkat pisau merah itu dengan ujung menuju rembulan. Ku bacakan sajak yang telah kutulis bertahun-tahun lalu sebelum akhirnya pisau itu mendarat tepat di jantungnya. Sangat tepat. Lelaki itu akhirnya perlahan menutup matanya yang mendelik. Kau tahu ketika itu apa yang kemudian kulakukan padanya? Lehernya aku tusuk-tusuk dengan pisau, lalu ku ambil selembar daun talas yang masih muda untuk mewadahi darah segar lelaki itu. Setelah daun itu penuh, ku angkat darah itu. Aku berharap rembulan merestui pembunuhan ini. Aku membacakan beberapa doa yang ketujuh untuk rembulan. Kemudian ku minum setetes darah dari leher lelaki yang telah terkapar dan tak berdaya itu. Lalu, darah yang tadi telah kusembahkan untuk bulan, kini kulempar ke arah jurang. Ke rumah ribuan bunga yang setia menungguku dari tadi. Kuharap bunga-bunga itu juga merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan. Aku heran. Tak sedikit pun kakiku gemetar setelah meminum darah dan melempar darah itu ke jurang. Tak sedikit pun mataku ketakutan telah melakukan pembunuhan untuk pertama kali pada orang yang benar-benar aku benci, walau beberapa tetes darahnya telah mendarat pada baju dan wajah. Kurasa hal itu adalah keberhasilan besar yang patut aku rayakan. Mungkin saja kalau keluarga tahu, mereka akan mengutukku, membawaku langsung ke kantor polisi. Aku tak sebodoh itu. Setiap tetesan darah yang ada di ladang itu telah kusiram dengan air kencing. Kemudian ku ambil sebuah batok kelapa kering untuk diisi air yang selanjutnya ku pakai untuk menyiram sisa darah yang lain. Setelah ku pastikan tak ada sedikit pun hal yang mencurigakan di ladang itu. Selain itu aku paham betul, jam-jam malam tak akan ada petani yang berkunjung ke ladang. Apalagi ladang yang dekat dengan jurang seperti itu. Mereka percaya jam malam adalah jam untuk para roh gentayangan yang siap melahap para petani jika mereka mencoba bermain-main di ladang. Mungkin roh itulah yang merasukiku. Untuk menghindari kecurigaan, kuangkat jasad lelaki yang kubenci itu dan kuletakkan di punggungku. Kuangkat perlahan dan kubawa ke sungai yang tak jauh dari ladang sunyi itu. Awalnya aku berniat memotong-motong tubuhnya menjadi seperti stik yang dijual di rumah-rumah makan elit.
Aku potong-potong sedemikian rupa, kemudian kujual ke rumah makan elit tempat orang-orang sepertimu singgah makan, sehingga banyak orang yang merasakan getirnya hati lelaki yang telah membasuh tubuhku dengan merah dan kebencian. Seharusnya mereka merasakan itu. Tetapi niat itu kuurungkan. Aku hanya mengiris perutnya dari pusar hingga ke leher, sehingga dengan leluasa aku bisa mengambil hati lelaki itu. Hati yang telah kuambil itu kemudian kuletakkan di atas batu di pinggir sungai. Untung saja cahaya bulan masih setia menemaniku, sehingga tidak susah bagiku untuk melakukan hal itu. Hati yang telah kuletakkan di atas batu itu kemudian kupukul dengan batu kecil, sehingga hancur dan nampak seperti kotoran yang membusuk. Tetapi aku tak mau lengah. Bekas hati itu telah kusiram dengan air sungai yang jernih, sehingga tak ada bekas apapun yang terlihat di tempat itu. Tubuhnya yang tak terlalu besar hanya kupisah-pisahkan saja. Kaki, tangan, kepala, dan tubuhnya tak lagi menyatu, sehingga dengan mudah sungai yang deras itu menghanyutkan organ lelaki yang telah merebutmu itu. Setelah itu, untuk menenangkan diri, aku hanya beredam di tempat itu dan masih ditemani cahaya bulan sebelum akhirnya aku pulang tanpa kobaran api di dalam diri yang mengganggu tidurku lagi. Tetapi setelah seminggu, kau tahu tentang kejadian itu karena melihat wajahnya yang tersangkut di sungai. Kepalanya. Tentu saja hal itu membuat heboh warga karena penemuan sebuah kepala tanpa tubuh di tempat mereka biasa mandi. Untungnya ketika polisi melacak pembunuh itu, tidak sama sekali tercium pelakunya. Di bagian belakang kepala hanya nampak sebuah bekas pukulan benda tumpul dan nampak luka bakar. Luka bakar? Hal itu sama sekali tidak aku ketahui. Apakah api amarah dalam diriku juga turut andil untuk membakar kepala lelaki itu? Aku tidak tahu. Semenjak itu setiap purnama kau duduk berkabung di pinggir sungai. Bujukan keluargamu juga tak kau hiraukan. Kau memilih untuk menjadi patung di pinggir sungai itu. Kau bukanlah malin kundang yang harus dikutuk menjadi batu. Tetapi aku ingin mengutukmu untuk menjadi kekasihku selamanya. Kau sempat mengatakan bahwa kau tak sungguh-sungguh mencintainya. Tetapi setelah kelenyapan lelaki itu, kenapa kau berkabung begitu dalamnya? 3 bulan setelah kematiannya, kau masih saja berkabung. Ketika itu, bulan yang cerah muncul lagi. Kerisauan dan kemarahan lagi-lagi menunggangi tubuhku. Maafkan aku. Aku tahu kau selalu berada di pinggir sungai itu tanpa rasa takut, walau hanya ditemani lumut-lumut. Ketika itu api serasa membara lagi. Kini sebilah pisau yang tak berkarat ku ambil tanpa perintah dari otakku. Aku menuju sungai tempatmu berkabung dan siap mengajakmu menuju ladang dekat jurang yang dihuni beribu-ribu jenis bunga yang begitu indah lengkap dengan sinar rembulan di atas kepalaku.